Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Timnas Indonesia menelan kekalahan memalukan 5-1 di hadapan Timnas Australia pada matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ronde ketiga. Mantan pelatih Timnas Sintayong ikut menyaksikan pertandingan yang digelar di Allianz Stadium Sydney itu. Sintayong rupanya tidak bisa berkata-kata melihat mantan anak didiknya hancur lebur. Sebagaimana Sintayong, masyarakat Indonesia juga santer menyuarakan kritik terhadap debut super ancur Patrick Clifford bersama Timnas. Total football dan strategi sepak bola indah yang pernah dijanjikan PSSI bersama Ketum Erick Thohir ternyata hanya bualan semata. Seperti apa Clifford disaster kelas yang membuat Sintayong sampai tidak bisa berkata-kata? Sebelum menyimak, pastikan kamu sudah like dan subscribe channel Starting Eleven Moment. Jangan lupa nyalakan notifikasinya juga karena akan ada video-video menarik dan terupdate seputar sepak bola setiap harinya yang tentu saja sayang untuk dilewatkan. Timnas Indonesia mengalami peningkatan performa yang signifikan tatkala Erick Thohir naik jabatan sebagai Ketua Umum PSSI. Namun, otak dibalik perkembangan prestasi Timnas itu sendiri sejatinya bukanlah Erick, melainkan Sintayong. Ditunjuk pada 2019, Sin membawa perubahan nyata untuk Timnas, terutama dalam hal squad building. Erick Thohir dan PSSI memang memberikan fasilitas pemain, termasuk para pemain diaspora untuk Sintayong. Namun, Sinlah yang menggembleng para pemainnya untuk bisa tampil di level yang bahkan tidak pernah disangka-sangka publik sepak bola Indonesia. Sin bahkan menyuntikkan nyawa baru untuk membuat Timnas kelihatan lebih segar dan berbeda dari era-era sebelumnya. Secara permainan, filosofi sepak bola Sintayong terlihat sangat nyetel dengan Timnas Indonesia. Walau sempat dikritik di awal kedatangannya, Sin tidak bergeming. Skuad yang mungkin tadinya bernilai minus, kini ia sulap menjadi salah satu kekuatan paling menakutkan tidak hanya di ASEAN tetapi bahkan di Asia. Permainan build up dari bawah dengan umpan-umpan pendek yang diaplikasikan Sin ke dalam Timnas adalah sesuatu yang baru. Sebelumnya, skema seperti ini pernah diterapkan di era Luis Milla. Namun sepeninggal Milla, Timnas tidak pernah lagi menggunakan strategi semacam ini dan memilih jalan kegelapan bersama Simon McManamy. Yang lebih menarik, meski diberi kemewahan berupa pemain-pemain diaspora yang punya banyak pengalaman mentas di kancah Eropa, Sintayong tetap tidak melupakan wajah-wajah lokal. Di era Sintayong lah Indonesia mencoba melakukan lompat generasi. Hasilnya, kendati Timnas besutan Sin adalah salah satu Timnas dengan rataan umur termuda di Asia, mereka justru menjadi salah satu skuad paling solid. Statistik membuktikan Indonesia di bawah asuhan Sintayong berhasil menembus ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana prestasi itu tidak pernah didapatkan pelatih-pelatih sebelumnya. Indonesia bahkan melampaui catatan Vietnam dan Thailand, dua negara yang juga pernah sampai ke ronde ini, tetapi punya raihan poin yang lebih sedikit ketimbang Indonesia. Era awal Sintayong adalah era yang berat untuk pelatih asal Korea Selatan. Perkembangan Timnas yang belum menunjukkan progres signifikan membuat Sin dikritik habis-habisan. Di tahun 2023 hingga 2024, progres Timnas mulai membaik. Sin tiba-tiba menjelma menjadi sosok idol Korea yang dicintai semua kalangan berkat polesan tangan dinginnya di Timnas. Kendati demikian, seiring bergulirnya bola panas soal naturalisasi versus lokal, taktik Sintayong kembali dipertanyakan. Pakem Sintayong dengan 3 back yang menurut sebagian orang cenderung bertahan dikritik habis. Menurut sebagian orang, taktik Sintayong sudah kuno, dan taktik itulah yang menyebabkan Indonesia menelan kekalahan lawan China juga lawan Jepang. Kritik demi kritik berujung pada pemecatan Sin pada bulan Januari 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa ada dinamika yang terjadi di ruang ganti selama masa kepelatihan Sin. Selain itu, Erick sepakat bahwa sepak bola yang dimainkan Sin kurang bisa bersaing di level Timnas sekarang, sehingga PSSI memutuskan mengakhiri kerja sama dengan sang pelatih. Berawal dari isu, PSSI akhirnya mewujudkan penandatanganan Patrick Clifford sebagai nahkoda anyar Timnas.
Clifford datang dengan gerbong pelatih asal Belanda lain yang dilabel PSSI sebagai tim pelatih terbaik yang pernah dimiliki timnas. Pelatih-pelatih ini meliputi Danny Lanzat, Alex Pastoor, Quentin Jacoba, Gerard Vandenberg, dan masih banyak lagi. Menurut pernyataan Erick Thohir, timnas Indonesia sudah berada pada level yang berbeda. Untuk itu PSSI menilai adanya peningkatan dalam hal pelatih. CV Clifford sebagai penyerang jempolan ketika masih aktif membuatnya layak menjadi nahkoda baru timnas menurut PSSI. Penantian masyarakat Indonesia melihat debut Patrick Clifford sebagai nahkoda anyar timnas akhirnya kesampaian. Clifford menjalani debutnya dalam pertandingan matchday ke-8 kualifikasi Piala Dunia kontra Australia di Sydney. Sintayong yang statusnya sudah bukan pelatih timnas rupanya sedang berada di Jakarta saat pertandingan berlangsung. Dan pria asal Korea Selatan itu ikut nobar di kawasan Atmajaya, Jakarta. Namun, sebagaimana yang dirasakan masyarakat Indonesia, Sintayong tampaknya tercengang dengan apa yang ia saksikan di layar lebar. Pemilihan taktik, pemain, dan pendekatan permainan yang diterapkan Clifford jauh dari kata memuaskan. Hasilnya, Indonesia dipermak habis 5-1 oleh Australia. Ada beberapa anomali dan kesalahan berpikir dari skema Clifford. Pertama, ia memasang Nathan Choaon yang jelas-jelas tidak begitu mumpuni secara fisikal di sektor gelandang. Lalu Clifford memaksakan taktik 4 back dan bermain terbuka, yang mana taktik ini adalah antipati dari taktik 3 back ala Sintayong. Tidak ada yang salah dengan main 4 back dan terbuka. Tetapi sebagai tim yang chemistry dan taktiknya dibangun Sintayong perlu adaptasi ekstra untuk memainkan taktik yang jauh berbeda. Belum lagi beberapa pemain ditempatkan seolah asal-asalan oleh Clifford, membuat timnas hancur lebur di Sydney. Nathan yang dipasang di sektor gelandang hampir selalu kalah duel. Calvin Verdong sementara itu dipelot sebagai bek tengah kiri, yang mana posisi ini mematikan eksplosivitasnya sebagai seorang fullback atau wingback. Australia bermain lebih cerdik di mana mereka memanfaatkan banyak ruang di area pertahanan Indonesia untuk menggelontorkan 5 gol ke gawang Martin Paes. Apa yang terjadi di Allianz Stadium Sydney adalah sebuah disaster class. Bahkan Sintayong sendiri sampai kehabisan kata-kata melihat permainan timnas di bawah asuhan pelatih suksesornya. Sin ditemui awak media pasca nobar. Namun pelatih asal Korea Selatan itu hanya menjawab singkat no comment ketika ditanya pandangannya soal permainan timnas di laga debut Clifford. Total football yang dicanangkan PSSI lewat kehadiran Patrick Clifford tentunya merupakan sebuah gagasan ambisius. Namun sedikit pesan buat Patrick Clifford, sepak bola modern bukan total football. Sepak bola modern adalah soal hasil akhir dan ketepatgunaan pelatih, bukan soal bagaimana caranya bermain cantik atau sekedar menyerang. Dari match kontra Australia, tampak betul bahwa Clifford belum mengerti betul bagaimana memanfaatkan pemain-pemainnya. Saat Indonesia biasa mengandalkan eksplosivitas Calvin Verdong, back and Isinemegan ini justru dipatasi dengan ditempatkan di center back. Pun begitu dengan sektor tengah. Saat timnas butuh pemain-pemain yang tangguh dalam aspek fisikal seperti Ivar Jenner atau bahkan Joe Pelupessy, malah justru Nathan yang diturunkan. Taktik Clifford juga cenderung naif dan berbahaya. Bermain melawan Australia tidak bisa mengandalkan bola direct, garis pertahanan tinggi dan menyerang total. Pertahanan Australia terlalu rapat dan agak dalam. Terbukti bermain dengan strategi semacam ini justru membuat timnas Indonesia terlihat seperti menggali kuburan sendiri. Apa yang harus dievaluasi Clifford? Sebagai pelatih yang baru saja debut, tentu taktik yang diterapkan harus dibenahi. Seorang pelatih tidak bisa terlalu naif atau kepala batu memaksakan strategi andalannya di tim baru. Ia harus beradaptasi sedikit demi sedikit mengubah taktik di tim baru yang taktiknya mungkin jauh berbeda dengan yang ia anut. Sebagai contoh, Arne Slot saja tahu kapan harus bermain menyerang atau bermain untuk sekadar mengamankan hasil akhir. Bahkan Mikel Arteta yang sempat keras kepala dengan prinsip sepak bola indah yang ia anut sekarang berani main bertahan demi hasil akhir. Pertanyaannya, apakah Clifford berani mengambil pendekatan itu demi meraih kemenangan bersama timnas? Ingat, Roberto Mancini adalah pemenang Euro 2020 bersama timnas Italia.
Tapi ketika diberi skuad ala kadarnya di Arab Saudi, apa yang bisa dia perbuat? The Green Falcon justru ancur-ancuran. Sudah terlambat menyesali kepergian Sintayong dan kedatangan Clifford. Sekarang tinggal kita pasrahkan pada ayah Justin Clifford itu untuk mengubah pendekatan yang lebih sesuai dengan timnas serta setiap lawan yang dihadapi. Kekalahan atas Australia pasti disebut wajar oleh PSSI karena memang ini baru laga pertama dan dengan persiapan yang sangat minim. Namun wajar bukan berarti dapat dimaklumi terus-menerus. Disaster kelas seperti ini tidak bisa dilanjutkan di pertandingan-pertandingan berikutnya. Jadi bagaimana? Ada saran yang bisa kalian berikan pada Patrick Clifford terkait debut ancur-ancurannya di timnas Indonesia? Tulis di kolom komentar ya.